Pernah nggak kamu ngerasa capek banget tapi bukan capek fisik, tapi capek karena selalu iya-iyain orang lain, capek karena nggak enak nolak, dan capek karena takut mengecewakan, serta capek karena kebutuhan kamu sendiri selalu di nomor sekian. Kalau kamu mengangguk, kamu mungkin adalah seorang people pleaser. Dan video ini khusus buat kamu. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang banyak orang alami tapi jarang diakuin, yaitu kebiasaan selalu mengutamakan orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Kita bakal bahas kenapa ini bisa terjadi, dampaknya ke kesehatan mental kita, dan yang paling penting, gimana cara berhentinya. Jadi stay sampai akhir ya, karena ini bisa jadi salah satu hal paling penting yang kamu lakukan buat dirimu sendiri hari ini. Bagian pertama, apa itu people pleaser? People pleaser itu adalah orang yang secara konsisten memprioritaskan kebutuhan, keinginan, dan perasaan orang lain, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Ini bukan sekadar baik hati ya. Ini udah masuk ke level dimana kamu ngorbanin waktu, energi, kesehatan, bahkan identitas dirimu sendiri demi memastikan orang lain senang. Coba cek dirimu sendiri, apakah kamu sering melakukan hal berikut? Yang pertama, kamu susah banget bilang tidak, meskipun kamu nggak mau atau nggak mampu. Yang kedua, kamu langsung minta maaf meskipun kamu gak salah. Yang ketiga, kamu ngerasa bersalah kalau kamu naruh kebutuhanmu di atas kebutuhan orang lain. Yang keempat, kamu selalu setuju sama pendapat orang lain meski dalam hati kamu gak setuju. Yang kelima, kamu takut banget sama yang namanya konflik dan akan melakukan apa saja buat menghindarinya. Yang keenam, kamu ngerasa nilai dirimu tergantung dari seberapa banyak kamu membantu orang lain. Yang ketujuh, kamu sering merasa dimanfaatkan tapi tetap nggak bisa nolak. Kalau kamu ngiyain lebih dari 3 poin di atas, kemungkinan besar kamu memang sedang berjuang dengan people pleasing. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan di mana kamu hanya diterima dan dicintai kalau kamu baik dan penurut. Mungkin kamu belajar bahwa mengekspresikan kebutuhan sendiri itu berbahaya atau bikin orang lain marah. Atau mungkin kamu punya trauma, seperti ketakutan mendalam akan ditolak atau ditinggalkan. Selain itu, budaya juga berperan besar. Dalam budaya kita, sikap tidak enakan sering dianggap sebagai nilai positif dan dianggap sebagai tanda sopan santun, kerendahan hati, dan kebaikan hati. Makanya banyak dari kita yang gak sadar kalau kebiasaan ini sebenarnya merusak dari dalam. Bagian kedua, dampak people pleasing ke kesehatan mental. Sekarang kita harus jujur tentang satu hal. People pleasing itu gak cuma bikin capek, seriously ini bisa merusak kesehatan mentalmu. Contohnya yang pertama, kelelahan emosional atau emotional burnout, yakni ketika kamu terus-menerus memberikan energi emosional ke orang lain tanpa pernah mengisinya kembali untuk dirimu sendiri, kamu akan mengalami yang namanya burnout emosional. Gejalanya sama seperti kamu ngerasa kosong, gak bertenaga, bahkan hal-hal yang dulu kamu suka sekarang terasa membebani. Yang kedua, kecemasan dan stres kronis. Orang yang sering tidak enakan hidup dalam kondisi kecemasan yang konstan. Mereka terus-menerus memonitor reaksi orang lain. Mereka khawatir apakah sudah cukup baik, dan mereka takut kalau seseorang tidak menyukai mereka. Lama-lama ini menguras sistem saraf dan berkontribusi pada anxiety disorder. 3.
kehilangan identitas diri. Ini adalah penyakit yang paling mengerikan. Kalau kamu selalu mendefinisikan dirimu dari sudut pandang orang lain, seperti aku yang selalu ada buat semua orang, maka kamu mulai kehilangan sense of self. Kamu tidak lagi tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan, apa yang kamu suka, siapa kamu sebenarnya di luar peran sebagai penyenang orang. Yang keempat, hubungan yang tidak sehat. Paradoksnya, meski people pleaser ingin semua orang menyayangi mereka, kebiasaan ini justru menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat. Kamu menarik orang-orang yang akan memanfaatkanmu, dan kamu juga memendam kebencian terhadap orang-orang yang terus memintamu, dan kebencian tersebut akhirnya meledak atau membunuhmu dari dalam secara perlahan. Yang kelima, depresi jangka panjang. People pleaser yang gak ditangani bisa berkontribusi pada depresi. Hidup yang selalu diisi untuk orang lain tapi tidak pernah untuk diri sendiri bisa menciptakan rasa hampa yang mendalam. Guys, serius. Ini bukan soal lebay atau terlalu sensitif, tapi ini adalah dampak nyata dari pola pikir dan perilaku yang harus diubah. Bagian ketiga, cara berhenti jadi people pleaser. Nah, gimana cara kita berhenti dari siklus ini? Karena ini bukan hal yang instan, tapi sangat bisa dilakukan. Beberapa langkah konkret yang bisa kamu mulai hari ini. Yang pertama, kenali dan akui polanya. Artinya kamu harus memiliki kesadaran. Kamu nggak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu sadari. Jadi, mulailah perhatikan momen-momen di mana kamu melakukan sesuatu bukan karena kamu mau, tapi karena kamu dikira tidak baik, tidak sopan, atau tidak disukai. Untuk itu, tanya dirimu, aku melakukan ini karena aku mau atau karena aku takut? Jawaban jujurmu akan banyak mengungkapkannya. Yang kedua, belajar mengenali dan menghargai kebutuhanmu sendiri. Banyak people pleaser sudah begitu lama mengabaikan diri sendiri sampai mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan. Ini adalah waktunya untuk reconnect dengan dirimu sendiri, yakni dengan cara yang pertama, coba journaling. Tulis apa yang kamu rasakan, bukan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, tanya dirimu setiap hari, apa yang aku butuhkan hari ini? Yang ketiga, perhatikan kapan kamu merasa energimu terkuras dan kapan terisi. Yang keempat, luangkan waktu sendiri untuk mengenal dirimu lebih dalam. Selain itu, belajarlah mengatakan tidak. Ini adalah mental yang harus dilatih. Mengatakan tidak bukan berarti kamu jahat atau tidak peduli. Itu berarti kamu menghormati dirimu sendiri. Kamu bisa mengatakan hal seperti, maaf, aku gak bisa kali ini, tapi semoga berhasil ya. Yang kedua, kamu juga bisa mengatakan, aku harus cek jadwalku dulu, nanti aku kabarin ya. Yang ketiga, aku sayang sama kamu, tapi aku gak bisa membantu untuk hal ini. Yang keempat, kamu cukup bilang tidak. Kamu gak perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Yang penting, latih ini secara bertahap. Mulailah dari hal-hal kecil yang resikonya rendah. Karena seiring waktu ini akan terasa lebih natural. Langkah 4, ubah keyakinan inti yang salah. Di balik people pleasing, ada keyakinan-keyakinan yang salah tentang diri sendiri dan dunia. Contohnya hal-hal seperti yang pertama, aku baru bernilai kalau aku berguna buat orang lain. Yang kedua, kalau aku bilang enggak, orang tidak akan menyukaiku. Yang ketiga, ngutamain diri sendiri itu egois. Yang keempat,
konflik itu selalu hal yang buruk. Kamu perlu secara aktif menantang keyakinan-keyakinan ini. Tanyakan kepada dirimu, apakah ini benar-benar fakta? Atau ini cuma cerita yang kubuat sendiri? Ingat, merawat diri sendiri itu bukan egois. Tapi yang egois itu mengharapkan orang lain mengorbankan diri mereka untukmu. Sementara merawat diri sendiri adalah bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Langkah yang kelima, bangunlah toleransi terhadap ketidaknyamanan. Kalian tahu gak, salah satu alasan people pleasing begitu susah dihentikan adalah karena bilang tidak atau mengecewakan orang terasa sangat tidak nyaman atau hampir menyakitkan secara fisik bagi sebagian orang. Padahal kamu perlu belajar untuk duduk dengan ketidaknyamanan itu tanpa langsung lari ke kebiasaan lama. Ketika rasa tidak enak itu muncul, cobalah untuk menarik nafas dalam-dalam dan merasakan sensasi fisiknya tanpa langsung bereaksi. Dan kamu cobalah untuk mengingatkan dirimu kalau rasa tidak nyaman ini wajar dan akan berlalu. Lalu ingatlah, reaksi orang lain adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawabmu. Jika seseorang marah karena kamu bilang tidak untuk sesuatu yang wajar, itu urusan mereka, bukan masalah kamu. Lalu langkah yang keenam yang harus kamu lakukan adalah carilah support system dan bantuan profesional. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat. Hidup setelah berhenti jadi people pleaser. Aku mau kamu tahu satu hal, proses ini gak mulus. Ada momen di mana kamu bakal slip dan balik ke kebiasaan lama. Ada orang-orang yang gak suka versi barumu yang lebih tegas dan itu sebenarnya sangat normal. Tapi ada kabar baiknya. Ketika kamu mulai berhenti menyenangkan semua orang, beberapa hal luar biasa mulai terjadi. Contohnya, kamu mulai memiliki banyak energi karena kamu tidak lagi membuangnya untuk sesuatu yang bukan urusanmu. Selanjutnya, hubungan menjadi lebih otentik dan orang-orang di sekitarmu mencintaimu karena kamu, bukan karena apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Contoh selanjutnya, kamu mulai mengenal dan mencintai dirimu sendiri dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Selain itu, kecemasanmu dapat berkurang karena kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan dan penolakan. Selanjutnya, kamu akhirnya bisa menikmati hidupmu sendiri, bukan hidup yang didesain untuk menyenangkan orang lain. Dan kamu layak loh untuk itu semua, sungguh. Jadi itu dia panduan komprehensif buat kamu yang siap berhenti jadi people pleaser dan mulailah hidup untuk dirimu sendiri. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, like, komen, dan share ke teman yang mungkin juga butuh mendengar ini. Subscribe kalau kamu belum, karena masih banyak hal-hal yang mau kita omongin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!